A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma marartu lailata usriya bimalaika illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Di hadis lain ada yang menjelaskan juga alaika ya Muhammad bil hijamah. Maka artinya aku, kata Rasulullah, aku tidak berjalan di hadapan sekelompok malaikat pada malam aku diisrokan, kecuali mereka berkata. Jadi para malaikat ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Perintahkanlah umatmu, perintahkanlah umat kalian untuk berbekam. Maka dalam penjelasan hadis yang mengacu kepada Rasulullah SAW, alaika ya Muhammad bil hijamah. Dalam riwayat lain, wahai Muhammad hendaklah kamu berbekam. Dari penjelasan ini, hadis ini, maksud daripada hadis ini, di samping para malaikat mewasiatkan kepada Rasulullah, yang pertama adalah ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk melakukan bekam, untuk berbekam. Berarti ini adalah anjuran, ya, perintah untuk umatnya Rasulullah SAW. Kalau di riwayat lain, alaika ya Muhammad bil hijamah. Wahai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Ini khusus untuk pribadi Rasulullah SAW. Hadis ini ditakhrij At-Tirmidzi, ya. Di nomor hadisnya 2053, kemudian Ibnu Majah 3477 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami nomor 5671. Nah, jadi di hadis ini termuat bahwa kita ini, ya, sebagai umatnya Rasulullah SAW itu dianjurkan untuk berbekam, dan tadi adalah sebagai dasarnya. Jadi muatan hadis ini, ya, karena ini adalah anjuran, maka salah satu pengobatan bekam menurut hadis ini itu sangat diperlukan, gitu. Karena ini bukan masalah apa, ya, ini adalah wasiat, maka penting, ya, ini wasiat. Maka penting ketika beliau menjalankan Isra dan Mi'raj, ternyata ada wasiat malaikat khusus untuk beliau Rasulullah SAW dan untuk umatnya, yaitu pengobatan bekam. Jadi karena sangat uniknya, ya, itu berbagai macam penyakit, apalagi, ya, zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, ini kan dari perkembangan pola hidup, ya kan, kemudian pola makan dan seterusnya. Pada waktu zaman Rasulullah SAW aja, ya kan, Rasulullah diwasiatkan, ya, oleh malaikat untuk berbekam, baik beliau sendiri maupun umatnya, ya. Itu kalau kita melihat tarikh kenabian itu, masya Allah, pada waktu itu pola makan masih sederhana, ya kan, pola hidup masih sederhana, dan orangnya sehat-sehat, itu pun dianjurkan untuk melakukan bekam. Apalagi zaman, ya, sekarang ini, zaman now sekarang ini, milenial ini, itu masya Allah dengan pola makan yang sudah tidak bisa mengelak daripada radikal bebas, kemudian kontaminasi dengan zat-zat racun, ya, kimia sintetis dan seterusnya. Ini zaman sekarang. Maka di zaman Rasulullah SAW aja wasiat ini disampaikan kepada Rasulullah untuk berbekam, apalagi zaman sekarang. Maka penting sekali, ya. Jadi hari ini kita penting sekali melakukan pengobatan dengan berbekam. Karena prinsip daripada berbekam itu, kalau mengacu kepada definisi, adalah mengeluarkan darah dari permukaan kulit yang penuh dengan toksin atau racun. Jadi paling enggak hukum tawazun atau hukum keseimbangan ini akan berlaku. Ada sesuatu yang masuk lewat asupan, baik makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita,
ya, itu kandungan racunnya ya, itu dikeluarkan lewat terapi bekam. Idealnya ya sebulan sekali ya. Idealnya sebulan sekali. Coba kita bayangkan dalam 1 bulan itu berapa racun yang terkumpul di dalam tubuh manusia. Ketika sebulan sekali ya kita melakukan al-hijamah, kan berarti ada sesuatu yang dikeluarkan. Dan itu kalau dilabkan itu berapa racun yang keluar dari tubuhnya. Ini lumayan ya. Jadi bisa untuk pencegahan lah ya. Artinya sebelum orang itu kena tumor, kena kanker atau penyakit-penyakit yang lain disebabkan oleh teracunnya sel-sel dalam tubuh kita oleh racun-racun yang melalui asupan baik minuman dan makanan, paling enggak ada sesuatu yang dikeluarkan dari tubuhnya lewat al-hijamah. Walaupun ada herbal yang untuk mengeluarkan keringat, ya ada herbal yang untuk diuretik mengeluarkan air kemih atau pelancar BAB. Ya ini kan lewatnya kotoran, cairan dan sisa-sisa bahan metabolisme. Kalau ini zatnya yang ikut ke dalam darah, jadi melengkapi sekali itu. Nah ini tidak bisa terbuang lewat BAB, tidak terbuang lewat kencing atau keringat kita. Itu lewatnya apa? Ya hijamah atau berbekam. Namun demikian kita harus pakai teknik. Ketika kita mau berbekam, paling enggak koidahnya juga dipakai. Istirahat yang cukup malamnya, besoknya nanti kita melakukan bekam. Artinya dalam kondisi yang memungkinkan untuk dibekam. Kalau dia mau berbekam, misalnya jadwal sebulan kok dia belum memungkinkan, sakitkah atau tenaganya loyo, kurang semangat, ya kan? Karena ada kelemahan fungsi organ dan seterusnya, ditunda dulu enggak apa-apa. Diobati dulu, kemudian sampai energinya stabil baru melakukan bekam. Namun ada target tadi, kita niatkan ya, satu, ini adalah pengobatan yang insya Allah adalah terbaik dalam rangka pengeluaran darah kotor atau toksin yang ada di permukaan, ya kan? Dari nilai sunnahnya kita dapat. Yang kedua dari nilai kesehatannya, karena ada hukum tawazun tadi, hukum keseimbangan. Ada sesuatu yang masuk racun ini dikeluarkan tiap bulan. Insya Allah ini dalam rangka pencegahan juga. Tidak hanya pencegahan, tetapi ketika kita kenceng sininya ya, lehernya kaku, kemudian banyak kolesterolnya, asam uratnya, lidahnya merah, ya kan, kepala sering pusing, itu insya Allah untuk mengobati juga itu. Jadi untuk mengobati juga. Maka tidak hanya pencegahan, tetapi bisa untuk mengobati ketika penyakit itu ada di dalam tubuh kita. Terutama penyakit-penyakit yang berlebihan panasnya, berlebihan toksitnya dan akumulasi pengumpulan darah itu di area tertentu. Nah ini insya Allah pengobatan yang terbaik. Namun untuk kondisi-kondisi yang lemah ya jangan dilakukan bekam dulu, paling enggak dikasih ramuan atau ngatur pola makan, istirahat cukup supaya energinya cukup, baru dia melakukan bekam. Jadi ada teknik dan caranya.